Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Asia, NIM 21571005, dan rekan saya Bunga Pandansari, NIM 21571004, dan Indri Puspita, NIM 21571007. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai manajemen keuangan sekolah dengan dosen pengampu kami, Bapak Irwan Fatur Rahman, SPDI MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bunga Pandansari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materinya, yaitu tentang pengertian keuangan sekolah. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut pakar administrasi pendidikan, manajemen pendidikan keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses memperoleh dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Menurut H.M. Darwanto, seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembicaraan secara kontinu terhadap biaya operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan bisa mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulannya bahwa manajemen keuangan sekolah dapat diartikan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan peroleh penggunaan keuangan sekolah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar tujuan pendidikan dan pencapaian visi misi. Asas-asas penyusunan anggaran. Asas-asas penyusun penganggaran terdiri atas azas plafon, bahwa anggaran belanja diminta tidak melebihi jauh tertinggi yang telah ditentukan. Kedua, azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa anggaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan atau dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Ketiga, azas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Ada dua hal yang mempengaruhi pembiayaan terhadap pendidikan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang di luar sistem pendidikan yang meliputi kembangan demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pemerintah tentang pendidikan, adanya inflasi. Kedua, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi beratnya biaya pendidikan, tujuan pendidikan, pendekatan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan. Adapun karakteristik pembiayaan pendidikan. Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidik. 1. Tren pembiayaan pendidik dinyatakan dalam unit course, yaitu A. Unit course lengkap, B. Unit course setengah lengkap. 2. Biaya terbesar berasal dari faktor sumber daya manusia. 3. Semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi juga pembiayaannya. 4. Lembaga pendidikan seperti kejuruan. 5. Komponen pembiayaan. Selain itu, ada juga perencanaan anggaran pendapat negara dan pembelajaran negara atau RAPBN. Di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan APBN setelah sebelumnya menyusun perencanaan pengeluaran dan pemasukan negara. Penyusun ini bisa disebut dan belajar negara atau RAPBN. Rencana tersebut memuat anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun. Fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi. 2. Fungsi perencanaan. 3. Pengawasan. Selanjutnya yaitu anggaran rutin dan pembinaan pendidikan. Informasi alokasi keuangan sekolah. Dana pendidikan yang digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan sekolah. A. Kebutuhan peningkatan kualitas. B. Kebutuhan ekstrakurikuler. C. Bahan pengajaran. D. Dana konsumen tenaga pengajar. E. Kebutuhan alat. F. Alokasi dana pengembangan. G. Kebutuhan tagihan bulanan sekolah. H. Kebutuhan untuk dana sosial.
I. Alokasi dana pemeliharaan gedung. Mata anggaran keluar. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sumbangan dari pembinaan pendidikan. Sumbangan dari pembinaan pendidikan adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah atau RAPBS. Yang pertama yaitu mendeskripsi penyusunan RAPB pendidikan berdasarkan prinsip dan prosedur yang benar. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang terakhir, teknik yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan menggunakan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.